Assalamualaikum BD. Waalaikumsalam. Jadi episode ini kita akan membahas tentang keseimbangan dunia akhirat. Apa sih hakikatnya keseimbangan dunia akhirat itu? Mungkin kita awali dengan mengapa ya. Ya. Perlu bagi kita kaum beriman ini menegakkan keseimbangan dalam kehidupan kita di dunia dan kehidupan di akhirat. Ya, tentu jawabannya kalau tidak seimbang berarti yang terjadi adalah ketimpangan. Dan kalau keadaan sesuatu yang timpang itu tidak membawa kebaikan, bisa membawa pada kerusakan. Kalau kapal di laut tidak seimbang, berat ke kanan atau berat ke kiri, itu bisa oleng, bisa tenggelam. Maka ya, mengapa kita harus menegakkan keseimbangan? Ya, karena Islam datang dengan konsep dunia dan akhirat. Seperti di dalam doa yang dikenal doa sapu jagat. Kenapa sapu jagat? Pokoknya kalau baca doa itu harus diakhiri dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, di situ ada konsep dunia dan konsep akhirat. Ini lebih berhubungan dengan waktu, juga tempat sebenarnya. Jadi ada masa di dunia yang sekarang ini yang kita hadapi, berakhir nanti pada kebangkitan, kiamat, ya rusaklah apa yang ada di kehidupan di dunia ini, dan kita akan memasuki tahapan kehidupan di akhirat. Ada paling tidak perhitungan, penghisaban, yaumul hisab. Kemudian ada hasilnya dengan surga dan neraka. Nah, Islam dengan konsep dunia akhirat ini ingin memadukan antara keduanya. Ini bukan sesuatu yang terpisah. Ada dunia, ada akhirat. Bahkan pengaitannya itu dan dalam doa tadi dan dunia ad-dunya wal akhirah itu mengandung arti satu kesatuan. Bahwa apa yang kita lakukan dalam hidup di dunia ini adalah untuk akhirat. Maka akhirat adalah tujuan terakhir kita. Jangan sampai berhenti pada dunia hingga melupakan akhirat. Mengapa sih kita harus fokus pada dua hal itu, Ayahanda? Maksudnya fokus pada dunia dan fokus kepada akhirat. Apa ya? Ya, karena kita sebagai manusia hidup di dunia, di dua dunia ini, dunia dan dunia akhirat. Sekedar istilah ya. Karena kehidupan kita ya, walaupun bisa dipenggal-penggal dalam tahapan-tahapannya banyak, tapi kan besarannya hidup di dunia dan hidup di akhirat. Nah, tentang hidup di akhirat ini ya tidak semua manusia mempercayainya. Banyak kaum yang di era modern ini kaum sekuler ya. Sekulum artinya kini dan di sini. Mereka mempercayai hidup manusia itu hanya kini dan di sini. Itu sekuler. Tidak ada nanti dan di sana. Karena kini dan di sini, maka selesai kematian selesai. Tidak ada akhirat. Padahal Islam datang dengan satu ajaran penting ya. Bahkan dalam rukun iman itu ya, antara iman kepada Allah, al-imanu billah wal iman bil yaumil akhir. Itu dua saja dari 6 rukun iman itu yang sentral. Apa maksudnya? Akhirat itu tujuan. Tujuan terakhir, karena kita nanti akan mengakhiri kehidupan dengan diganjari surga dan neraka di akhirat gitu. Maka sebelum itu, seperti kehidupan di dunia ini adalah sebuah proses persiapan. Bahasa dagangnya kita berinvestasi, menyiapkan bekal akhirat. Sehingga nanti ketika kita berada di akhirat ya kita akan terselamatkan. Bahkan lanjutan doa tadi apa? Sapu jagat, waqina adzabannar, dan kita selamat dari siksa neraka. Kalau persiapannya maksimal, ya hasilnya maksimal. Kalau persiapannya minimal,
maka juga nanti ganjarannya minimal. Maka jadilah kaum maksimalis yang memaksimalkan kehidupan di dunia, tapi diisi dengan ibadah, ya, sebagai bekal untuk akhirat. Ya. Maka jangan dalam kehidupan di dunia ini kita bermain-main, bersenang-senang, dan melupakan akhirat, sehingga apa yang kita lakukan itu tidak bernilai untuk akhirat, tidak berdampak untuk akhirat, hanya untuk kesenangan duniawi belaka gitu. Dipersembahkan oleh Bang Din, apa saja pesan dari Al-Quran dan hadis yang terkait dengan keseimbangan dunia akhirat ini? Ya, pertama, perintah Allah atau dalam bentuk pemberitaan bahwa ada di antara manusia yang mengatakan untuk yang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini secara tidak langsung adalah pesan Allah dalam Al-Quran agar kita menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Ya. Lalu apa dampaknya Ayahanda kalau hanya fokus salah satunya saja? Ya, tadi sudah saya katakan kalau tidak seimbang berarti ada ketakseimbangan dan ketimpangan. Ketakseimbangan atau ketimpangan itu membuat sesuatu itu berat sebelah. Itu dalam situasi yang abnormal. Berbeda dengan yang normal. Dan tentu situasi yang tak seimbang, yang timpang, yang abnormal itu akan membawa keburukan. Ya, kita mengalami dalam hidup ya. Kalau tidak seimbang dalam hidup kita, nanti kita bahas secara khusus kehidupan lahir dan batin ya, itu akan ada suatu situasi yang buruk. Entah secara fisik atau secara psikis, secara kejiwaan. Nah, begitu pula kalau hidup kita tak seimbang, hanya mementingkan dunia, nggak dapat akhirat. Sementara akhirat tujuan terakhir, ada perhitungan dan ada pengganjaran ya, surga dan neraka. Atau sebaliknya, hidup untuk akhirat terus menerus ya. Tidak pernah keluar dari masjid, beribadat, sholat, berzikir, bersolawat. Ya, dia melupakan dunia. Akhirnya dia tidak bekerja. Akhirnya dia miskin. Karena kemiskinan dia tidak bisa membiayai, menafkahi keluarga. Pendidikan anak-anak terlantar, akan melahirkan generasi-generasi yang lemah. Itulah dampak buruk dari ketakseimbangan ya, yang terjadi, yang kita lakukan dalam hidup ini. Pak Rasul juga sudah jelas mencontohkan semua yang sudah diajarkan Al-Quran. Selama ini Rasul sudah ada contoh-contoh atau bagaimana menurut pandangan Mas Din? Ya, kalau kita lihat Rasulullah SAW ya, bersama keluarga, bersama para sahabat dan pengikutnya, ambillah periode Madinah. Ya. Beliau itu tidak pernah alpa beribadat. Ya. Selain sholat 5 kali sehari semalam, sholat sunatnya luar biasa. Bahkan sholat malamnya luar biasa ya, dalam hadis ya, Siti Aisyah radhiyallahu anha memberitakan ya, betapa Rasulullah sholat sampai apa katanya tumitnya itu pecah belah saking bergerak dalam sholat. Tapi beliau adalah seorang yang terlibat dalam kehidupan di dunia, memimpin permusyawaratan, memimpin gerakan ekonomi ya, yang berada di sekitar Masjid Nabawi itu. Ya. Dan beliau yamshuna fil aswaq, berjalan di pasar-pasar. Ada dalam hadis itu ya. Dan beliau memimpin peperangan. Masya Allah. Ini kan contoh nyata dan teladan bagi kita betapa kita
harus menyeimbangkan kehidupan di dunia dengan kehidupan di akhirat. Kenapa dalam proses penyeimbangan ini Ayahanda perlu sekali kita mengacu kepada kita Muslim pada Al-Quran dan Sunnah gitu Ayahanda? Oh ya, kita sebagai Muslim, Muslimah, mukmin, mukminah ya pegang kita Al-Quran dan Al-Hadis. Karena itulah dasar dari keberagamaan. Barang siapa meninggalkan keduanya, maka akan berada dalam jalan kesesatan. Sesat dalam hidup di dunia dan di akhirat. Yang mungkin dalam beberapa agama lain ada konsep tentang kehidupan setelah mati. Khususnya yang disebut agama-agama samawi. Yang berdasarkan wahyu ilahi. Dan Islam membawa konsep ini sangat tegas dan jelas tentang pentingnya menyeimbangkan kehidupan di dua dimensi ruang dan dimensi waktu dunia dan akhirat tadi itu. Dan ini menjadi salah satu prinsip dari jalan tengah Islam. Wasatiyat Islam yang menjadi tema dari pembicaraan kita itu at-tawazun, keseimbangan antara lain keseimbangan dalam hidup di dunia dan di akhirat. Nah, Bang Din, sekarang bagaimana ya? Karena kita ini selalu kan banyak sekali godaan, cobaan ya, yang menuju ke arah keseimbangan dunia akhirat ini apa ya? Menghadapi godaan-godaan itu ya, Iya, sulit. sangat nyata godaan-godaan itu karena memang Allah juga menciptakan makhluk lain yang tugasnya menggoda Ada manusia. yang bisa menggoda. Yang namanya setan, Ya. yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Setan itu dari jin dan dari manusia. Ada manusia setani, manusia yang menggoda kita itu. Inilah yang perlu dilakukan oleh kaum beriman dengan terus-menerus memaksa diri untuk mengingat Allah, zikrullah, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala sang pencipta. Saya sebut memaksakan diri. Memaksakan diri harus itu ya. Berarti itulah cara kita melawan godaan. Begitu ada godaan, say no. Itu setan. Jangan mengiyakan gitu. Dengan berzikir. Maka ajaran Islam itu adalah ya kita melafalkan kalimat thayyibah. Ya, kalau ada kebahagiaan, alhamdulillah. Ya. Kalau terjadi godaan dan kita merasa diri bersalah, astagfirullah. Paling tidak Allahu Akbar. Ini cara-cara kita mengikat diri ya, membentengi diri dari godaan-godaan tadi itu dengan ya kalimat thayyibah. Tentu nanti pada waktunya setelah masuk waktu sholat adzan, ya kita menunaikan sholat, beribadat dan bertakarrub pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini terjadi dan kita lakukan, ya, maka kita akan berada dalam radius dan orbit keimanan. Dan itu menunjukkan kehidupan kita di dunia apapun dan dimanapun, kapanpun, itu ada efek untuk akhirat. Itu yang saya kira umumnya ya, yang bisa diberikan dan dijelaskan sebagai langkah-langkah nyata ya. Jadi kalimat thayyibah, ibadat kepada Allah, tapi taqarrub pada Allah. Jadi tidak ibadat, tapi ada dimensi ta'abbud, yaitu menghambakan diri. Itu yang namanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya yakin kalau kita tunaikan sholat 5 kali sehari semalam yang wajib, kita akan terjauhkan dari godaan-godaan terbentengi. Sekaligus terbentengi. Dan sekaligus di dalam dirinya kita berinvestasi untuk kehidupan akhirat. Berarti ini membutuhkan prioritas dalam menyeimbangkan antara keduanya berarti ya Mas. Nah itu bagaimana cara kita
supaya kita bisa memilih prioritas ini yang mana yang lebih dulu. Ini berarti kan kita perlu pengetahuan agama yang seperti apa yang menurut prioritas jelas penting ya dalam kehidupan. Dalam manajemen apapun ada skala prioritas. Di dalam berkehidupan, berkeagamaan pun kita harus ada skala prioritas. Prioritas utama itu adalah hablum minallah. Yaitu merawat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Baru nanti kita harapkan efeknya, dampaknya dalam hablum minannas. Hubungan kita dengan sesama manusia, itulah prioritas. Dan oleh karena itulah kita jangan memilah-milah. Hanya memilih dan memilah hablum minallah, tapi tidak hablum minannas atau sebaliknya. Ya. Nah, saya melihat hablum minallah itu yang utama dan tadi kita sebut prioritas. Karena kita sebagai hamba, sebagai makhluk ya punya kewajiban untuk beribadat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah kecuali untuk terus-menerus beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan efek dari hablum minallah ini, salat yang kita tunaikan, kita harapkan pada hablum minannas. Cuma hablum minannas ini jangan dipahami secara sempit ya. Seperti berbuat baik terhadap sesama manusia, sopan, santun. Wah, hubungan kita sudah baik. Tapi hablum minannas itu adalah bagaimana kita mengikat tali kebersamaan. Berarti ujungnya itu kerjasama. Kerjasama membangun kehidupan bersama, membangun kebudayaan, membangun peradaban. Inilah yang kita harapkan lahir dari hablum minallah. Saya yakin kalau umat Islam menjalin hubungannya dengan Allah, hablum minallah, baik sekali, ya, intens sekali, memaknai katakanlah sholat, memaknai mana puasa, itu penjelmaannya itu hablum minannas. Seorang yang berpuasa, shoimin dan shoimat, secara sejati, dia akan menjadi seseorang yang sangat dermawan, memberi pada fakir miskin. Itu yang nanti disimbolkan dengan zakat fitrah, maupun zakat mal, maupun zakat infak sedekah. Kalau seorang yang menunaikan sholat secara benar, berdoa warzuqni, ya Allah berilah aku rezeki, dia akan menjadi orang yang punya etos kerja, yang bekerja mencari rezeki. Ketika dia mencari rezeki, tentu dengan kebersamaan dengan manusia lain, hablum minannas, dia berbagi untuk manusia lain, hablum minannas. Maka keduanya sangat terkait sekali.